You've had enough of the money so lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money so lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Kepergian Alberto Beltrame jadi kehilangan besar untuk Persib. Persib Bandung sudah mengumumkan kepergian 4 pemain mereka jelang bergulirnya kompetisi musim 2024-2025. Legenda Persib Dede Iskandar menyayangkan, 2 pemain yang hengkang itu adalah pemain kunci Persib sebelumnya. Persib sebelumnya mengumumkan telah melepas 4 pemain mereka. Keempatnya, yakni Fitrul Dwi Rustapa, Arsan Makarin, Alberto Rodriguez dan Stefano Beltrame. Belum lagi, Esra Walian dikabarkan akan segera menyusul keempat pemain tersebut. Menanggapi hal itu, legenda Persib Dede Iskandar menyayangkan kepergian Alberto Rodriguez dan Stefano Beltrame. Menurut Dede, 2 pemain asing itu sudah nyetel dengan gaya bermain Persib di bawah asuhan Bojan Hodak. Yang jelas Alberto dan Stefano sayang, hengkang, karena mereka pemain inti dan sudah enak kerjasamanya saya kira. Makanya sayang kalau tidak dipertahankan, ucap Dede, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Dede yang mengantarkan Persib juara di era Perserikatan tahun 1989/1990 dan 1993/1994, serta Liga Indonesia pertama 1995 ini mengungkapkan, meski Persib akan mencari pengganti 2 pemain itu, namun ada proses yang harus dilalui pemain baru, yakni adaptasi. Dia juga menyinggung keputusan Persib melepas Arsan Makarin yang seharusnya bisa jadi wonderkid di Maung Bandung. Terlepas dari itu, Dede hanya berharap performa Persib di musim 2024-2025 nanti tidak anjlok dari musim sebelumnya. Walaupun sekarang pengganti Stefano secara posisi sama, tapi kerjasamanya kita belum tahu. Kalau Stefano kan sudah enak, sama juga dengan Alberto, ya mudah-mudahan hengkangnya kedua pemain itu tidak berpengaruh terhadap tim, ujarnya. Arsan juga sayang, pergi, walaupun bukan pemain inti, imbuhnya. Sosok pemain asing baru Persib Bandung dibocorkan Bojan Hodak, sedang urus kitas, tinggal welcome. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membocorkan sosok pemain asing baru yang akan memperkuat skuadnya pada Liga 1 2024-2025. Persib Bandung memang belum berhenti dalam berbelanja pemain dalam jendela transfer kali ini, termasuk pemain asing. Hingga saat ini, Persib Bandung baru mendatangkan 1 pemain asing baru untuk mengisi pos pertahanan, yaitu Matteo Kocijan. Ternyata, Matteo tidak hanya satu-satunya pemain asing yang akan bergabung bersama skuad Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menuturkan, ada 1 pemain lainnya yang akan datang. Bahkan, kata Bojan Hodak, pemain asing baru tersebut saat ini sedang mengurus kartu izin tinggal terbatas, kitas. Kami hanya menunggu bek tengah baru dan masih mengurus kitas, ucap Bojan Hodak, setelah sesi latihan di Stadion Jabar Arca Manik, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Dia akan segera tiba dan kami masih memiliki 1 slot asing untuk pemain menyerang, katanya. Dengan demikian, pemain tersebut disebut-sebut sudah deal dengan Persib Bandung dan tinggal menunggu ucapan selamat datang. Lantas, siapakah sosok pemain asing baru tersebut? Belakangan, nama yang beredar yaitu bek asal Kroasia, Matko Zirdum. Matko Zirdum lahir di Koprivnica, tanggal 21 Juli tahun 1998. Sepanjang karirnya, Matko Zirdum banyak menghabiskan waktu di Kroasia.
Perantauan pertamanya yaitu ketika membela klub Liga Divisi Kedua Slovenia, ND Gorica pada 2021. Pada pertengahan musim 2022/2023, Matko Zerdum memulai karir pertamanya di Asia Tenggara dengan bergabung bersama Kuala Lumpur City FC di Malaysia. Saat itulah, Matko Zerdum dilatih oleh Bojan Hodak. Jadi, Matko Zerdum memang bukan asing untuk pelatih Persib Bandung tersebut. Selama membela Kuala Lumpur City FC, Matko Zerdum telah tampil dalam 14 pertandingan dengan sumbangan 2 gol. Melansir Transfermarkt, Matko Zerdum kini berstatus tanpa klub dengan kontraknya bersama Kuala Lumpur City FC yang telah berakhir. Persib naik level, Mark Klok antusias tampil di AFC Champions League 2. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, antusias menyambut musim baru Liga 1, 2024-2025. Selain akan kembali ke kompetisi domestik dengan membawa status sebagai juara bertahan, Persib juga ambil bagian di kompetisi Asia AFC Champions League 2, ACL 2. Terakhir kali Mark Klok bermain di kancah antar klub Asia adalah pada musim 2019 ketika masih berbaju PSM Makassar. Kala itu, Klok berhasil membawa PSM juara Piala Indonesia 2018/2019. Ia lalu tampil dalam 8 pertandingan di AFC Cup 2019 bersama Juku Eja. Pemain naturalisasi asal Belanda ini memprediksi ajang AFC Champions League 2 2024/2025 kali ini lebih menantang. Pasalnya, wakil Indonesia kemungkinan bisa bertemu tim dari negara-negara unggulan seperti Australia, Sydney FC, Thailand, Port FC, China, Zhejiang FC, Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motors, dan Jepang. Sanfrecce Hiroshima, pengalaman bagus. Saya sudah pernah main dengan PSM Makassar waktu itu AFC Cup, sekarang bernama AFC Champions League 2. Pasti tim juga lebih berat daripada waktu itu, ujar Klok memberikan prediksi. Kendati begitu, Klok belum bisa bicara banyak tentang kompetisi antar klub Asia yang bakal diikuti Persib musim depan. Pasalnya, drawing AFC Champions League 2 baru dilakukan pada tanggal 16 Agustus. Setelah itu, baru akan jelas terlihat gambaran tantangan yang menanti untuk Persib. Jadwal Persib dalam fase grup AFC Champions League 2 adalah pada rentang tanggal 17 September sampai tanggal 5 Desember tahun 2024. Saya mau lihat kami main lawan siapa, negara apa, pasti bagus buat jalan-jalan juga ya di sana. Tentu tidak, kata Klok sambil tertawa, kami harus ambil kompetisi ini dengan serius. Karena ini, level naik lagi buat kami. Saya senang kami main di level itu, ujar Klok, dengan nada lebih serius. Terkini, Persib masih dalam proses menjalani latihan pramusim untuk menatap kompetisi domestik Liga 1 2024/2025. Maung Bandung bakal melakoni laga pembuka pada tanggal 9 Agustus tahun 2024 melawan PSBS Biak, sang juara Liga 2 2023/2024 yang naik kasta. Ya, 4-5 minggu cukup lama. Pasti saya pikir cukup waktu untuk persiapan tim, ujar Klok. Walau Liga 1 2024/2025 nanti berbeda tanpa Championship Series, Klok yakin timnya masih bisa berbicara banyak. Ya oke aman, kami sudah menang Championship Series. Sekarang kami harus menang di Regular Series, ucapnya yakin. Hot transfer Liga 1 Persib Bandung Guide ex-striker AC Milan. Hot bursa transfer Liga 1 2024 dan Persib Bandung dalam waktu dekat bakal mengumumkan salah satu striker baru topnya, yakni mantan striker AC Milan Alexandre Pato. Kabar mengenai dibidiknya Alexandre Pato ke Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 2024 mencuat setelah diulas oleh akun Facebook fansbase Bobotoh Persib, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Rumor mengenai ex-striker AC Milan dan Sao Paulo Alexandre Pato ke Persib Bandung pun menjadi sorotan hangat oleh Bobotoh Persib. Resmi,
PT PBB yang dipimpin oleh Glenn Sugita sudah memberikan tawaran kepada agen Alexandre Pato, 34 tahun, agar yang bersangkutan bersedia untuk bermain di Persib musim depan. Negosiasi berjalan baik dan sudah 90%. Mantan pemain AC Milan dan Chelsea ini dikabarkan akan mendapatkan nominal gaji yang tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan Michael Essien dulu. Kita doakan negosiasi dengan Pato berjalan lancar. Ini akan menjadi kabar baik karena kita akan tampil di Liga Champions Asia 2, ACL 2, musim depan. Jika dulu di Milan ada trio Brazil Ronaldo Kaká Pato, semoga di Persib musim depan ada trio David da Silva Ciro Pato. Posisi asli Pato sendiri adalah second striker. Ini cocok dengan keinginan Bojan Hodak, karena sebenarnya pelatih asal Kroasia ini adalah penggemar formasi 4-4-2 sejak melatih Kuala Lumpur dan Johor Darul Taksim. Jadi David da Silva dan Pato bisa berduet di lini depan, ditambah Ciro Alves di kiri dan Febri Beckham di kanan. Formula ini bisa menghasilkan banyak sekali gol, tulis akun fansbase Persib Bandung itu. Diwartakan sebelumnya, Persib Bandung baru saja mengumumkan bek tengah barunya, Gustavo Franca asal Brasil pada Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Kemudian pelatih Bojan Hodak membeberkan bahwa Persib Bandung masih memiliki satu slot pemain asing untuk posisi penyerang untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2024/2025. Sementara, dalam pantauan terbaru, akun Instagram resmi Alexandre Pato atau @pato bahkan sudah memfollow akun resmi Instagram Persib. Sementara, dalam pantauan terbaru, akun Instagram resmi Alexandre Pato atau @pato bahkan sudah memfollow akun resmi Instagram Persib. Hal ini pun dianggap Bobotoh sebagai sinyal kuat merapatnya mantan ujung tombak AC Milan dan Chelsea ini ke Persib Bandung. Dilansir dari laman Transfermarkt, Alexandre Pato terakhir kali membela klub di Liga Serie A Brasil, Sao Paulo di musim 2022/2023. Bersama Sao Paulo, Alexandre Pato mencatatkan 9 kali penampilan dengan melesakkan 2 gol. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kans Persib Bandung menggait mantan striker AC Milan itu ke Liga 1 2024/2025? Untuk diketahui, status Alexandre Pato saat ini adalah tanpa klub. Ini berarti Persib Bandung punya peluang besar untuk mendatangkan Alexandre Pato musim ini. Persib Bandung tinggal membuka negosiasi dengan agennya, untuk mendiskusikan persoalan teknis, seperti durasi kontrak dan kesepakatan nilai transfer. Sebagai informasi, nilai pasaran Alexandre Pato saat ini juga relatif terjangkau bagi Persib Bandung, yakni di kisaran angka 6,95 miliar rupiah. Pemain baru Persib Bandung butuh adaptasi lagi jelang Liga 1 2024/2025 yang mulai bergulir tanggal 9 Agustus tahun 2024 mendatang. Alokasi waktu latihan buat Persib Bandung masih tersisa 5 pekan. Saat ini skuad Bojan Hodak telah menjalani latihan untuk menghadapi musim depan tersebut. Ada beberapa pemain baru yang butuh adaptasi sehingga pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, jadi pemandu selama latihan bagi pemain asing khususnya. Menurut Bojan Hodak, persiapan timnya selama 5 pekan sebelum Liga 1 2024/2025 bergulir sudah cukup. Pada pertandingan pembuka, Persib Bandung selaku juara Liga 1 2023/2024 akan menjamu tim promosi PSBS Biak yang juga juara Liga 2 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Mark Klok menilai, timnya punya cukup waktu untuk melakukan persiapan, apalagi sebelumnya, seluruh pemain Persib sudah menjalani program latihan mandiri saat libur kompetisi. 4-5 minggu cukup lama. Saya pikir, itu waktu yang cukup untuk persiapan tim, kata Bojan Hodak. Tidak hanya soal taktik dan fisik, waktu persiapan diperlukan bagi pemain baru untuk beradaptasi. Bojan Hodak mengatakan, dirinya dan pemain yang dipertahankan musim ini harus bisa membantu para pemain baru beradaptasi.
Kita harus welcome kepada pemain baru. Kami harus membuat mereka seperti di rumah. Kita harus memulai lagi dari awal. Musim baru kita bisa mulai dari nol. Itu berjuangnya mulai dari nol dan semoga tim baru juga baik. Pungkas Klok seperti dilansir di laman Persib. Bojan Hodak nilai Piala Presiden 2024 bakal beri banyak manfaat untuk Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berharap Piala Presiden 2024 bisa bergulir. Pasalnya, Piala Presiden 2024 dinilai punya banyak manfaat. Turnamen pramusim Piala Presiden 2024 kabarnya akan dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 2024. Bojan Hodak pun menilai Piala Presiden 2024 bakal memiliki banyak manfaat untuk Persib. Setidaknya, tim berjuluk Maung Bandung itu bisa semakin siap menghadapi Liga 1 2024/2025. Mereka, Panpel, berkata ini akan digelar. Jadi saya harap ini bisa bergulir karena ini masuk rencana saya untuk memainkan laga ini sebagai persiapan untuk Liga, ungkap Bojan Hodak di Stadion Arca Manik, Bandung, Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024. Menurutnya, cukup waktu bagi Persib melakukan persiapan apabila Piala Presiden 2024 bisa digulirkan, sehingga ia tak perlu menjalankan program uji coba. Memang nanti pemain belum siap hadapi Piala Presiden, tapi pertandingannya akan kami manfaatkan sebagai persiapan untuk kompetisi Asia yang akan dimainkan, beber Bojan Hodak. Dari kabar yang beredar di media sosial, Piala Presiden 2024 akan diikuti 8 tim yang dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 2024. Kedelapan tim itu akan dibagi dalam 2 grup. Persib Bandung, Borneo Samarinda, Persis Solo, serta PSM Makassar, bergabung di grup yang sama. Lalu di grup lainnya, ada Bali United, Arema FC, Persija Jakarta, dan Madura United. Patah hati Boboto, Ezra Walian tinggalkan Persib Bandung. Setelah Stefano Beltrame, Persib Bandung kembali kehilangan pemainnya. Kini giliran Ezra Walian yang berpisah dengan Maung Bandung jelang Liga 1 2024/2025 bergulir. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa Ezra akan hijrah ke sesama tim Liga 1, Persik Kediri. Itu artinya, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda sudah tidak menjadi bagian dari skuad Persib musim ini. Ezra Walian hengkang ke Persik. Saya rasa kemungkinan seperti itu. Saya belum yakin karena dia belum tanda tangan tapi dia tidak akan bersama kami di musim depan, ujar Bojan kepada wartawan. Ezra Walian bergabung dengan Persib pada musim 2021. 3 tahun berseragam Maung Bandung. Pemain berusia 26 tahun ini mengukir tinta emas dengan membawa Persib juara Liga 1 2023/2024. Pada musim terakhirnya, Ezra mencatatkan 36 laga dengan 2 gol dan 3 assist. Kepergian Ezra tentunya membuat Bobotoh patah hati. Supporter fanatik Persib itu pastinya masih mengingat penampilan impresif Ezra bersama Persib Bandung. Meski banyak turun dari bangku cadangan, Ezra mampu memberikan dampak positif terhadap tim. Salah satunya ketika mencatatkan assist untuk gol David da Silva di laga kontra Bali United pada babak semifinal leg pertama Championship Series Liga 1. Bobotoh juga pasti tidak akan melupakan gol Ezra ke gawang Dewa United di pekan ketiga Liga 1. Gol tersebut membuat tim besutan Bojan Hodak terhindar dari kekalahan. Sikap tegas API menolak wacana penerapan 8 pemain asing Liga 1. Menurunnya kesempatan bermain bagi pemain lokal dapat berdampak negatif pada perkembangan bakat-bakat muda yang menjadi harapan masa depan sepak bola Indonesia. Andri Tani, Jufriyanto, dan Aji mewakili suara para pemain lokal yang merasa terancam dengan regulasi baru ini. Mereka berharap bahwa keputusan ini tidak merugikan pemain lokal dan tetap memberi ruang bagi mereka untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar pada tim nasional. Kritik terhadap PSSI juga muncul dari berbagai kalangan, mengingat keputusan ini dianggap tidak mendukung pengembangan pemain lokal.
Padahal, keberhasilan tim nasional tidak hanya bergantung pada kualitas pemain asing, tetapi juga pada pembinaan pemain lokal yang berkelanjutan dan konsisten. Keputusan yang diambil oleh PT LIB setelah diskusi ini memang menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Namun, implementasi dan dampaknya harus terus dipantau agar tidak merugikan pemain lokal yang menjadi tulang punggung tim nasional. PSSI dan PT LIB perlu memastikan bahwa regulasi ini benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak dan tidak hanya sekadar mengejar peningkatan kompetisi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pemain lokal. Dalam menghadapi musim 2024-2025, penting bagi semua pemangku kepentingan dalam sepak bola Indonesia untuk terus berdialog dan mencari solusi terbaik. Regulasi 8 pemain asing memang bisa memberikan warna baru bagi Liga 1, tetapi tetap harus ada keseimbangan dengan pengembangan pemain lokal. Kolaborasi antara PSSI, PT LIB, dan API sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi ini tidak merugikan pemain lokal dan justru membantu meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Mari kita berharap bahwa langkah-langkah yang diambil dapat membawa sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik, dengan tetap memberikan ruang bagi pemain lokal untuk berkembang dan bersinar di kompetisi domestik maupun internasional. Penurunan kesempatan bermain bagi pemain lokal bisa berdampak negatif pada pengembangan bakat-bakat muda yang menjadi harapan masa depan sepak bola Indonesia. Andri Tani, Jofriyanto, dan Aji mewakili suara para pemain lokal yang merasa terancam dengan regulasi baru ini. Mereka berharap bahwa keputusan ini tidak merugikan pemain lokal dan tetap memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar di tim nasional. Kritikan terhadap PSSI juga muncul dari berbagai kalangan, mengingat keputusan ini dianggap tidak mendukung pengembangan pemain lokal. Padahal, keberhasilan tim nasional tidak hanya bergantung pada kualitas pemain asing, tetapi juga pada pembinaan pemain lokal yang berkelanjutan dan konsisten. Keputusan yang diambil oleh PT LIB setelah diskusi ini memang menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Namun, implementasi dan dampaknya harus terus dipantau agar tidak merugikan pemain lokal yang menjadi tulang punggung tim nasional. PSSI dan PT LIB perlu memastikan bahwa regulasi ini benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak dan tidak hanya sekadar mengejar peningkatan kompetisi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pemain lokal. Dalam menghadapi musim 2024-2025, penting bagi semua pemangku kepentingan dalam sepak bola Indonesia untuk terus berdialog dan mencari solusi terbaik. Regulasi 8 pemain asing memang bisa memberikan warna baru bagi Liga 1, tetapi tetap harus ada keseimbangan dengan pengembangan pemain lokal. Kolaborasi antara PSSI, PT LIB, dan API sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi ini tidak merugikan pemain lokal dan justru membantu meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Mari kita berharap bahwa langkah-langkah yang diambil dapat membawa sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik, dengan tetap memberikan ruang bagi pemain lokal untuk berkembang dan bersinar di kompetisi domestik maupun internasional.